Selamat siang Pak Lerian, saya Christophorus Birolo Pratamadi, absen 7 kelas IPS 2. Saya Pius Christian Wisma Farata, absen 26. Saya Bagus Prakoso Tristianto, absen 29 dari 10 IPS 2. Kami akan mempresentasikan Kerajaan Goa Talo dari Sulawesi. Selamat menikmati. Pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan Islam di Sulawesi Selatan yang merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Kerajaan ini merupakan keturunan dari kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumanurung Vainea pada awal abad ke-14. Kerajaan ini awalnya sempat terjadi perpecahan dan terjadi konflik, yaitu pada abad ke-15 terjadi perang saudara antara Goa dan Talo. Dari perang tersebut pemenangnya adalah Batara Goa. Skip. Setelah Batara Goa menang, Karaeng Loe Risero turun ke muara Sungai Talo dan mendirikan kerajaan Talo. Selama bertahun-tahun kerajaan Goa dan Talo tidak pernah akur dan tidak pernah bersatu. Kemudian Raja Daeng Matanre membuat perjanjian yang bisa menyatukan kembali kerajaan Goa dan Talo. Perjanjian tersebut memiliki kesepakatan yaitu dua raja tapi tetap satu rakyat. Lalu kerajaan tersebut berubah menjadi kesultanan. Kesultanan Goa dan Talo mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin yang disebut dengan ayam jantan dari timur. Dan kesultanan tersebut menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Jadi saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis kerajaan Goa Talo. Jadi kerajaan Goa Talo sendiri terletak di Sulawesi Selatan. Mengapa terletak di Sulawesi Selatan? Karena itu tempat yang sangat penting untuk jalur pelayaran dan perdagangan Nusantara itu sendiri. Dan daerah Makassar juga menjadi pusat persinggahan bagi para pedagang yang berasal dari bagian barat Indonesia dan bagian timur Indonesia. Kondisi seperti ini menjadikan kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan yang sangat besar dan kuasa untuk sektor jalur perdagangan Nusantara. Baik Pak Lerian, saya Evan, absen 26. Di sini saya akan menjelaskan politik di Kerajaan Goa Talo. Jadi Kerajaan Goa Talo itu dibentuk dan digagas oleh 9 desa yang kemudian pemerintahan tersebut dinamai Bate Selapang yang artinya 9 karena digagas oleh 9 desa. Dan kemudian pada pemerintahan Raja ke-6 itu dibagi dua, jadi Goa dan Talo. Yang kerajaan Goa untuk Batara Goa dan Talo untuk Karaeng Lorisero. Kemudian terjadi perang saudara karena adanya ketidakrukunan dan perebutan kekuasaan dan wilayah antara satu sama lain. Dan baru pada pemerintahan Raja ke-9 yaitu Karaeng Tumpang Sikalona ini menggagas untuk menyatukan pemerintahan menjadi satu, namun dengan dua kekuasaan yaitu raja dari keturunan Goa dan Talo dari dan perdana menteri dari keturunan Talo. Pada pemerintahan Raja Tony Palangga yaitu Raja ke-10 terdapat pendatang dari seluruh penjuru dunia yang berdagang dan kemudian membawa salah satunya agama Islam. Kemudian pada Raja ke-11 yaitu Tony Jalo terjadi pembangunan masjid di salah satu kampung Islam yaitu di Mangal Lekana, yaitu masjid satu-satunya pertama di Makassar. Kemudian pada abad ke-17 Goa Talo kedatangan 3 ulama dari Minangkabau yaitu Katib Tunggal dan Katib Bungsu serta Katib Sulung. Dan mereka itu mengajarkan agama Islam dan berdakwah di seluruh penjuru Makassar, di seluruh lapisan masyarakat. Dan akhirnya tidak lama kemudian pada awal abad ke-17 yaitu 1605 Perdana Menteri dari Goa Talo saat itu memeluk agama Islam dan tidak lama diikuti oleh raja pada 1607 yang raja tersebut bergelar Sultan Alauddin dan Perdana Menteri bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Pada 1607
terdapat dekret Sultan bahwa kerajaan Islam adalah kerajaan yang resmi di Makassar. Kemudian waktu itu Sultan Alauddin menggagas untuk menyebarkan agama Islam karena agama Islam ini berisi kebajikan dan kebenaran, dan ditentang oleh salah satu kerajaan di sekitarnya, yaitu kerajaan Bugis. Dan maka terjadilah perang pada 1608 di kerajaan Bugis. Namun sayangnya kerajaan Gua Talo harus kalah dan mundur. Kemudian setahun berikutnya kerajaan Gua Talo kembali menyerang dan akhirnya dimenangkan kerajaan Gua Talo dan harus memaksa kerajaan Bugis memeluk agama Islam. Pada saat itu juga mereka menyebarkan agama Islam ke seberang pulau, yaitu ke kerajaan Bima. Dan walaupun Islam belum dapat diterima, tapi saat itu sedang terjadi peristiwa permasalahan dalam keluarga kerajaan yang membunuh raja saat itu, dan anak raja mencari perlindungan di kerajaan Gua Talo. Akhirnya dengan bantuan Sultan Alauddin, anak raja Makassar diperkuat dan diberi dukungan untuk mengambil alih tahtanya di kerajaan Bima, dan akhirnya dia mendirikan kesultanan pertamanya di kerajaan Bima. Kemudian Sultan Hasanuddin naik tahta menjadi raja setelah menggantikan ayahnya pada tahun 1660. Pada saat itu ia menggagas untuk memperkuat pertahanan armada dan militer untuk menghadapi bangsa barat yang sedang marak-maraknya. 1660 juga terjadi pemberontakan oleh orang Makassar, yaitu Arung Palaka, yang sayangnya ia harus kalah dan dipukul mundur. Namun ia mencari perlindungan kepada VOC, dan ini adalah salah satu momentum yang berharga bagi VOC karena mereka akhirnya dapat bantuan dari orang Makassar untuk bersekutu dan akhirnya membuka jalan mereka untuk menginvasi Makassar itu sendiri. Kemudian 1666 VOC mulai menyerang kerajaan Gua Talo ini, dan Sultan Hasanuddin harus mengerahkan kekuatan yang sebesar-besarnya untuk menyerang VOC karena VOC sangatlah kuat waktu saat itu. Dan pertarungan satu tahun ini hingga 1667 menyebabkan Sultan Hasanuddin kelelahan dan harus menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat tidak adil bagi rakyat Makassar karena mengambil alih beberapa aspek penting dan hak perdagangan serta politik di Makassar itu sendiri. Sultan Hasanuddin tidak menyerah dan akhirnya menyerang kembali Belanda setahun berikutnya, namun harus dipukul mundur kembali oleh Belanda, dan akhirnya pada tahun 1670 Sultan Hasanuddin turun tahta dan harus kehilangan segala kekuasaannya dan kerajaan Gua Talo. Akhirnya kerajaan Gua Talo jatuh kepada Belanda dan tidak bisa diselamatkan. Akhirnya hal ini membuat para keluarga kerajaan mengungsi di Jawa dan akhirnya membantu Trunojoyo. Terima kasih. Kemudian lanjut ke ekonomi. Ekonomi ini Gua Talo diuntungkan oleh, pertama itu momentumnya dapat sekali karena pada tahun 1511 Portugis itu menguasai Malaka sehingga pedagang-pedagang banyak berpindah ke daerah barat, terutama ke daerah Makassar, sehingga jalur perdagangan di Makassar itu seperti dimonopoli oleh Gua Talo karena memang menguasai jalur perdagangan di sana. Dan dari situ perdagangan di Makassar mulai berkembang karena juga Makassar itu menguasai sumber daya alam yang baik, terutama agraris. Dan kerajaan Gua Talo juga memiliki mata uang sendiri yang dinamakan bola-bola. Abad ke-18 kerajaan Gua Talo mengalami kekalahan, perang, dan akhirnya semuanya direbut oleh Belanda dan tidak dapat bersinar kembali. Dan akhirnya kerajaan Gua Talo diambil alih oleh Belanda dan Sultan Hasanuddin harus tunduk di bawah kepemimpinan Belanda. Terima kasih. Bapak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan agama di kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo
adalah kerajaan yang memeluk agama Islam. Raja Gotalo mengundang ulama dari Goto Tengah dan Rabau untuk mengajarkan agama Islam di kerajaannya. Ulama tersebut bernama Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Patimang, dan Datuk Ri Tiro. Maka kerajaan tersebut tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ulama. Berkat usaha para ulama tersebut, pada 1605 penguasa Gotalo Karaeng Matoaya memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Alauddin. Setelah Sultan Alauddin memeluk agama Islam, maka dari itu Islamisasi di Sulawesi Selatan berkembang pesat. Masyarakatnya mulai mengikuti agama Islam pada masa itu. Perkembangan Islam yang begitu pesat tidak menghalangi kerajaan Gorontalo untuk bersifat toleransi pada agama yang lain. Buktinya saat Sultan Hasanuddin menerima Francisco Vieira, utusan Portugis yang membawa misi penyebaran agama Nasrani. Oke, jadi saya akan menjelaskan sosial budaya di Kerajaan Gorontalo. Masyarakatnya sendiri sangat giat untuk melakukan usaha serta meningkatkan taraf kehidupannya. Banyak yang memilih untuk merantau guna menambah penghasilan dan kemakmuran hidupnya. Masyarakat Makassar sangat terikat oleh norma dan juga adat istiadat yang mereka anggap sebagai sakral. Dan di Makassar sendiri ada yang menyebutkan bahwa norma di situ disebutkan bernama Pangadakang. Artinya masyarakat Makassar juga sangat percaya terhadap norma-norma yang telah dihidupkan pada kerajaan tersebut. Di Makassar juga terdapat dua golongan. Yang pertama ada golongan bangsawan atau disebut dengan anak kurang atau karaeng. Dan yang kedua ada golongan rakyat, kebanyakan disebut tumaradika. Untuk golongan bawah yang merupakan para hamba sahaya disebut dengan golongan ata. Sekian, terima kasih.